Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sermul. Wis bersama kita belajar menjadi juara. Kali ini kita masuk seri pembelajaran Science Project lagi. Di Extra Science Project kita akan masuk materi yang kedua tentang dasar-dasar penelitian yang saat ini Pak Mul kemarin setelah mindset untuk menjadi mindset ilmiah ini memberikan tentang meneliti itu seru. Ini yang dasar-dasar apa itu penelitian dan mengapa kita meneliti akan Sermul sampaikan di sini. Yang pertama, apa itu penelitian? Nah, penelitian ini dari rasa kita keingintahuan, dari kata questio atau pernyataan yang itu go, akhirnya muncul ko itu dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Nah, questio itu dari question, akhirnya muncul pertanyaan yang ingin kita pecahkan, ada keingintahuan kita sehingga kita ingin meneliti atau menelusuri sesuatu. Tentu suatu itu yang akan menjadi masalah yang bisa dipecahkan. Nah, contoh di gambar tersebut ada 3 orang anak yang sedang wawancara di situ saat itu dengan sekretaris dinas pendidikan saat kita melakukan penelitian bidang sosial. Kita saat itu wawancara tentang Dugderan dan implementasi Dugderan di dunia pendidikan, nilai karakternya kayak apa. Saat itu kita ungkap dan saat itu kita mendapat juara juga di tingkat kota Semarang. Itu foto kita saat bersama dinas pendidikan yang diwakili oleh Bapak Gunawan, itu sekretaris dinas pendidikan saat itu. Nah, dari itu tadi questio atau muncul sebuah pertanyaan atau kekepoan kita, keingintahuan kita sehingga kita ingin memecahkan suatu masalah. Itu yang mendasari sebuah penelitian. Tentu satu ada latar belakang itu tadi, yaitu suatu kegiatan yang didorong oleh keingintahuan seseorang atau sekelompok orang. Itu yang disebut oleh dengan penelitian tadi. Dari kata questio muncul rasa ingin tahu kita untuk memecahkan sesuatu sehingga kita mau melakukan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah, baik kita secara individu maupun secara kelompok. Itu yang disebut penelitian. Ingat, penelitian bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi tentang sesuatu atau beberapa hal, tapi bisa memindahkan fakta dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Karena pemecahan masalah di suatu lokasi belum tentu bisa digunakan di lokasi yang lain. Begitu juga mungkin pemecahan masalah di suatu lokasi cocok juga diterapkan di lokasi yang lain. Serta nanti mencari informasi tentang tertentu secara acak. Nah, dari secara acak itu nanti bisa ditarik garis benang merah menjadi suatu kesimpulan sehingga permasalahan yang bisa diselesaikan. Nah, sekedar istilah untuk menarik perhatian. Tidak hanya itu, tapi sebuah penelitian intinya dasarnya adalah untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan hal baru yang bisa membantu atau meringankan sebuah pekerjaan atau solusi untuk hal baru. Jadi penelitian adalah dari kata research, itu bahasa Inggrisnya kembali, search mencari kembali. Atau penelitian proses menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan metode ilmiah atau scientific method. Nah, ini di pertemuan berikutnya akan selain penggalian ide, nanti scientific method yang kayak apa itu akan Sermul sampaikan juga. Nah, di saat ini kita tahu dulu apa itu penelitian, langkah-langkah dari penelitian itu, serta nanti ada scientific metodenya kayak apa kita perdetail dalam satu pembahasan khusus. Dan fungsi penelitian utama tadi satu, jelas memecahkan permasalahan. Karena dari latar belakang yang ada pengen kita ungkap, pengen kita selesaikan, bahkan pengen diambil manfaatnya dari suatu yang kita teliti. Nah, itu fungsi penelitian. Satu, ada penelitian sosial dan nanti sains atau IPA. Atau untuk penelitian sosial itu menjelaskan pola perilaku sosial biar khalayak umum tahu dari perilaku tersebut sehingga timbul perubahan sosial atau terbentuknya tataran sosial. Sedangkan untuk penelitian IPA itu menjelaskan pola alam, perubahannya serta memanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ke depan nanti adanya lagi tentang invensi atau temuan.
itu jelas mengungkap hal-hal baru yang belum ada sebelumnya atau menginovasi dari yang udah ada sebelumnya untuk menjadi suatu hal baru yang bermanfaat. Itu kalau invensi nanti masuknya di kategori IPA sini. Nah, terus etika penelitian ini yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan dalam mencari atau menguji kebenaran secara ilmiah melalui proses hingga hasil. Dari proses ilmiah kita, pelaporan yang kita sampaikan itu harus jujur, tidak mengada-ada, data yang kita ambil harus apa adanya, tidak manipulasi data, kita mengungkap masalah harus dipublikasikan semua, tidak ada yang disembunyikan. Itu masuk dalam salah satu etika ilmiah atau nilai-nilai keutamaan dalam sebuah penelitian. Nah, mengapa kita meneliti atau mengapa penelitian dilakukan? Kembali lagi di depan tadi, untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan itu saat itu kami melakukan penelitian itu malam hari, itu di sebuah sawah yang kita ingin pecahkan, yaitu kita membuat perangkap serangga itu ada warna biru, warna merah. Kita ingin tahu dan ingin mengurangi hama orang yang ada di sebuah sawah dengan memancing dengan jebakan warna dengan cahaya. Kalau kita lihat, tentu kalau kita lihat lampu di tepi jalan atau di dekat sawah, pasti di malam hari banyak serangga yang berdatangan. Nah, dari ide itu kita buat jebakan serangga yang kita pasang di sawah untuk menangkap serangga hama yang ada di itu sawah. Itu tanaman padi kalau kelihatan di pagi harinya. Nah, itu mengapa penelitian dilakukan? Tentu satu, menjawab pertanyaan permasalahan yang tentunya akan menyelesaikan masalah yang ada dari pertanyaan keingintahuan kita tadi. Itu ada masalah tadi saya gambarkan di gambar tersebut, banyak serangga atau hama yang menyerang. Secara alami kita ingin memecahkan. Kalau kita pakai pestisida itu tidak aman bagi lingkungan. Kita ingin melakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Akhirnya kita buat penelitian seperti tadi. Terus mengembangkan ilmu pengetahuan di hal baru tadi, ketahui ternyata serangga lebih suka warna biru daripada yang merah atau warna yang lain. Itu bisa dikembangkan seperti itu, sehingga saat kita membuat jebakan serangga, warna yang kita gunakan adalah yang kita rekomendasikan dari hasil penelitian tadi. Terus landasan kebijakan ini bisa digunakan untuk pengembangan penelitian yang lain, atau seorang peneliti lain yang mempunyai ide serupa di daerah yang lain. Tentu karya yang kita yang udah tervalidasi itu bisa dijadikan landasan kebijakan atau sebagai landasan teori atau landasan pustaka atau dasar pustaka dari sebuah penelitian yang lain. Ataupun kita saat membuat penelitian bisa mengambil landasan kebijakan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Nah, itu manfaat dari sebuah penelitian. Serta bagaimana penelitian dilakukan? Tentu dari masalah yang ada, kita melakukan yang jelas dari mencari latar belakang atau dari adanya masalah, terus akhirnya kita ingin memecahkan dengan langkah-langkah ilmiah yang kita lakukan. Tentu diawali dari adanya latar belakang masalah. Nah, itu kita membuat saat banyak isu yang beredar bahwa kompor gas atau gas LPG harganya melonjak atau melambung tinggi. Nah, itu kita bisa pengen memecahkan tersebut dengan cara kita buat ramuan itu dengan perbandingan sekian persen, ada itu bensin, ada minyak, ada spiritus dan lain sebagainya, zat metana yang bisa menghasilkan api, kita padu dengan berbagai tingkat persenan sehingga kita rekomendasi dari mana yang suhu tertinggi, terus lebih irit yang mana, itu kita rekomendasikan dari sebuah penelitian yang kita lakukan. Itu langkahnya berarti tentu mengumpulkan alat dan bahan kalau kita IPA, tentu terus melakukan penelitian dengan eksperimen serta pengambilan data, serta nanti akhirnya dibahas serta ditarik sebuah kesimpulan. Sedang kalau penelitian sosial tentu kita harus observasi ke lapangan, kita ambil data biasanya kuesioner atau hasil dari wawancara, terus kita tarik kesimpulan dari analogi yang kita ambil dari sebuah data dari lapangan. Itu kalau penelitian sosial. Nah, di situ proses penelitiannya dimulai dari
perumusan masalah. Bagian bawah ini perumusan masalah, dilanjutkan dengan membangun kerangka teori dan konsep. Dari masalah tersebut kita kira-kira cari teori yang sesuai hingga konsep dasarnya ketemu, kita tarik garis untuk menetapkan konsep variabel, indikator, dan definisi dari operasional yang ada, sehingga kita penelitian tersebut terarah sesuai teori yang ada dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang kita tarik dari sebuah permasalahan. Terus setelah membangun rancangan penelitian, kita pakai metode yang mana kita ambil penelitiannya. Nanti ada beberapa metode penelitian, tapi tidak akan semua bahas di sini. Nah, terus dari metode itu kita menerangkan metode yang kita gunakan tadi. Dari situ metode diambil, terus membangun kerangka teori sudah, rumusan masalah sudah. Nah, ini lanjut untuk pengumpulan data dari eksperimen yang kita lakukan atau maupun observasi yang kita lakukan. Setelah pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data tersebut atau di situ disebut dengan pembahasannya, serta menuliskan hasil laporan. Hal itu kepentingan dalam untuk penelitian yang kita lombakan atau di riset untuk kepentingan kompetisi. Nah, maupun untuk kepentingan pembuatan jurnal dan yang lain, itu juga laporan ilmiah atau hasil laporan dari penelitian itu nanti yang kadang agak kesulitan bagi kita, dan nanti di pertemuan khusus akan membahas juga tentang kerangka laporan ilmiah yang sering kita lombakan itu, yang bagaimana kriteria dari juri itu yang bagaimana akan kami bahas secara khusus juga. Karena pada kesempatan ini baru akan membahas tentang proses penelitian tersebut, di konsep dasarnya, kerangka, bagaimana dari penentuan masalah hingga sampai pelaporan. Nah, di pelaporan ini kadang kita ide bagus dan lain sebagainya, tapi di ending pelaporan kurang, itu juga tidak akan sempurna atau mengurangi nilai dari sebuah penelitian kita. Nah, karena nanti akhirnya ini untuk publikasi, orang lain bisa memahami apa yang kita teliti dari laporan penelitian tersebut. Nah, walaupun sekarang bisa di-share lewat media sosial dan lain sebagainya, tapi kalau tidak dalam format resmi, itu terkadang hasil penelitian kita masih diragukan. Nah, itu di situ makanya perlu kerangka ilmiah untuk sebuah laporan penelitian, itu formatnya ada tersendiri dan butuh validasi tersendiri, biasanya dari pembimbing ataupun mentor yang kita miliki. Nah, ini contoh ini yang udah kita lombakan dan juara. Ini kita dapat udah banyak piala, dan yang tertinggi di gold medal di Vinok di Malaysia, serta yang sampingnya ini kita dapat di West, kita silver medal di Malaysia juga. Nah, ini terima kasih. Apapun itu penelitian yang kami lakukan sudah banyak sekali, dan salah satunya tadi yang udah juara formatnya seperti itu. Ternyata di sini ada beberapa penelitian yang emang belum berhasil, cuman ini sebagai gambaran bahwa kita melakukan proses itu tidak hanya sekali. Tiap kita gagal mesti akan menemukan atau pengen meneliti lagi sampai berhasil. Itu salah satu karakter seorang peneliti. Apabila kita menemukan sebuah kegagalan, nah gagalnya di mana, terus perlu kita ulangi lagi dan sebagainya sampai berhasil, itu yang memicu kita untuk terus berinovasi dan melakukan sebuah riset. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah semangat anak-anakku untuk terus menjadi peneliti masa depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.